يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا Muhammad, أتيت بالسلام. Untuk membawa karakter generasi muda yang religius. Dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bisa bertemu di tempat yang membahagiakan ini dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah lahirlah keberkahan bagi alam semesta sekaligus junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kelahirannya, kita manusia di seluruh dunia mendapat anugerah terbatas berupa cahaya penuntun yang mampu menembus kegelapan dan kebodohan. Dibandingkan dunia setelah diutusnya Nabi dan Rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting kita ketahui, yaitu pertama, di bidang sosial, ketidakadilan merajalela di masyarakat pada masa jahiliyah. Pada masa itu, perbedaan ras dan kelas sangat terlihat, yaitu kelas tuan dan kelas budak. Lalu Rasulullah SAW datang dan ubah semua ketidakadilan ini. Beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak berbeda satu sama lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya diukur dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dalam bidang keimanan, sebelum Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab yang diutus sebagai Nabi dan Rasul pada masa itu adalah penyembah berhala, gambar dan hal-hal lain yang dianggap bermanfaat dan sakti. Lalu Nabi Muhammad SAW datang untuk menghancurkan kepercayaan ini dan menyadarkan masyarakat bahwa gambar hanyalah benda mati yang tidak ada gunanya bagi yang memujanya. Hanya Tuhanlah yang Maha menciptakan dan memelihara alam semesta beserta isinya. Ketiga, dalam bidang kewarganegaraan dan politik, sangat sulit menemukan kebenaran dan keadilan pada masa jahiliyah. Segala keputusan atau perintah hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan pada kekuatan atau kekuasaan. Yang kuat dan yang berkuasa menindas yang lemah. Jadi Rasulullah SAW datang dan kemudian mengubah segalanya dengan sistem demokrasi, keadilan, koherensi, dan kebebasan. Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Al-Quran. Adapun yang tidak ditentukan oleh wahyu Allah, namun diselesaikan dengan musyawarah. Akhir kata, semoga peringatan Maulid Nabi ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintainya serta membawa perubahan positif dalam segala bidang kehidupan.
hujan. Demikianlah sambutan ini saya sampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, dan jika ada ucapan dan tutur kata yang saya sampaikan ini kurang berkenan, saya mohon dimaafkan, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang salah itu datangnya dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berbuat salah, sedangkan manusia terkadang berbuat salah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk penampilan dari nomor urut 3. Kita lanjut ke nomor urut 4 atas nama Elin Surasta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Guru, Dewan Juriat Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan sempurna yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Beliau tidak hanya diutus menjadi Rasul untuk menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga sebagai contoh yang hidup untuk kita mengikuti. Salah satu aspek yang paling mencolok dari kepribadian Rasulullah adalah akhlak mulianya, yaitu 1. Kejujuran dan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, kita sebagai generasi muda harus meneladani kejujuran dan amanah beliau dalam setiap tindakan kita. Jangan pernah berbohong atau menipu, baik dalam perkataan maupun perbuatan. 2. Kepedulian terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu peduli terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan sesama. Beliau mengajar kita untuk berbagi dengan yang membutuhkan, baik dalam bentuk harta, waktu, maupun kebaikan lainnya. Mari kita juga menjadikan kepedulian bersama sebagai bagian dari karakter kita. 3. Kesabaran dan keteguhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi banyak cobaan dan kesulitan menyebarkan agama Islam, namun beliau tetap sabar dan teguh menjalankan tugasnya. Demikian pula kita sebagai generasi muda harus memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan. 4. Kerendahan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh kerendahan hati. Beliau tidak pernah sombong atau menyombongkan diri meskipun memiliki kedudukan yang tinggi. Kita harus menjauhi sikap sombong dan selalu merendahkan hati dalam berinteraksi dengan sesama. 5. Kasih sayang dan kepedulian terhadap keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang penyayang dan ayah yang penuh perhatian. Kita sebagai generasi muda harus meneladani beliau dalam memperlakukan keluarga kita dengan kasih sayang dan perhatian. Dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak hanya membangun karakter yang lebih baik untuk diri sendiri, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Akhlak mulia
adalah cerminan iman kita, dan iman yang kuat adalah menghasilkan generasi muda yang religius dan bermanfaat bagi umat dan negara. Bapak, Ibu, Dewan Juri, serta teman-teman yang berbahagia, adapun ayat yang menjelaskan tentang akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk melakukannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekian ceramah yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilan nomor 4. Marilah kita lanjut dengan nomor urut 5 atas nama Andika Triadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Berau. Yang saya hormati Dewan Guru serta staf tata usaha. Yang saya hormati Dewan Juri, dan juga saya banggakan hadirin sekalian siswa-siswi SMA Negeri 12 Berau. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah dengan judul dari temanya ialah meneladani akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi generasi yang religius. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, puji dan puja syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berdiri dan berkumpul di sini semua dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan jangan lupa juga kita curahkan salawat serta salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya bersama dengan kita hingga yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah dengarkan saya memaparkan beberapa akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita tiru dan kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, marilah kita memulai darinya kejujuran. Kejujuran adalah salah satu ikonik dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum dia menjadi nabi, dia menjadi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang Arab, yang berarti yang dapat dipercaya. Lantas, apakah kita bisa
mengikuti kejujurannya. Maka dari itu, cobalah kita untuk jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kedua ialah kesabaran. Kesabaran adalah kunci kesuksesan kita keluar dari cobaan-cobaan yang akan kita hadapi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menghadapi mungkin cobaan yang lebih berat dari yang kita rasakan. Namun dia tetap tidak akan menyerah dalam tantangan itu dan tetap sabar, dan dengan ketabahannya dia menjalani hal-hal tersebut. Lalu apakah kita bisa mengikuti kesabaran itu? Tetapi ingatlah ini, tetap ingatlah ini, dengan kesabaran kita bisa menjalani cobaan yang akan kita hadapi ini, dan kita akan menjadi pribadi yang tangguh kemudian untuk menghadapi cobaan-cobaan yang lain. Lalu yang kedua ialah ibadah dan ketaatan. Sahabat-sahabat sekalian, apakah kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Jangankan 5 waktu lah, kita sunnah aja susah. Nabi yang mungkin sholatnya lebih banyak dari kita tidak ada rasa lelah untuk beribadah, sedangkan kita 5. Nikmat mana yang kamu dustakan? Marilah teman-teman semua, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat hingga akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sekian dari ceramah saya. Jika ada salah kata maupun kesilapan, mohon maafkan karena saya adalah manusia. Datangnya kebenaran ialah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penampilan nomor urut 5. Kita lanjut penampilan nomor urut 6 atas nama Ramadan Ardi Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Berau, yang saya hormati Dewan Guru dan staf tata usaha SMA, beberapa hikmah dari akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kita sebagai generasi muda dapat meneladaninya untuk membangun karakter yang religius dan bermartabat dalam sekolah maupun dalam masyarakat. Rasulullah SAW adalah teladan sempurna yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Beliau tidak hanya diutus sebagai Rasul untuk menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga sebagai contoh yang hidup bagi kita untuk mengikutinya. Saya akan menyampaikan beberapa akhlak mulia beliau yang wajib kita ikuti. Yang pertama ialah kerendahan hati. Rasulullah adalah contoh kerendahan hati. Beliau tidak pernah sombong ataupun menyombongkan diri. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, kita harus menjauhi sikap sombong dan selalu merendahkan hati dalam berinteraksi dengan sesama. Yang kedua ialah kesabaran dan keteguhan. Rasulullah SAW menghadapi banyak cobaan dan kesulitan dalam menyebarkan agama Islam. Namun, beliau tetap sabar dan teguh dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula, kita sebagai generasi muda harus memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Yang ketiga,
kasih sayang dan kepedulian terhadap keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang penyayang dan ayah yang penuh perhatian. Kita sebagai generasi muda harus meneladani beliau dalam memperlakukan keluarga kita dengan kasih sayang dan perhatian. Yang keempat ialah kejujuran dan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Kita sebagai generasi muda harus meneladani kejujuran dan amanah beliau dalam setiap tindakan kita. Jangan pernah berbohong, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kelima sekaligus yang terakhir, kepedulian terhadap sesama. Rasulullah SAW selalu peduli terhadap kita, terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan sesama. Beliau mengajar kita untuk berbagi dengan yang membutuhkan, baik dalam bentuk harta, waktu, ataupun kebaikan lainnya. Mari kita juga menjadikan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian dari karakter kita. Dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, kita tidak hanya Mari kita bersama-sama berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk melakukannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah dari saya. Untuk mengakhirinya, izinkan saya untuk berpantun. Pergi ke pasar membeli makaroni, di sebelahnya jualan serabi. Mari semua kita teladani apa yang sudah dicontohkan Nabi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين.
حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي
يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semuanya. Mungkin saya untuk mempersingkat waktu. Ini kan bulan Maulid nanti ya. Itu kemudian salah satu SMA kita, SMA Negeri 12 Berau ini mengadakan lain daripada yang lain. Contohnya kita membuat acara. Ada beberapa acara yang kita lakukan. Yang pertama adalah lomba ceramah tadi ya, kemudian merias telur. Jadi menurut tanggapan ibu lah ini ya, untuk merias telur ini acara gebrakan dari SMA Negeri 12 Berau. Bagaimana Bu yang menurut dari SBK? Kalau saya melihatnya dari sisi seni budaya, mereka ini semuanya kreatif Pak. Entah itu dari pembuatan ininya, apa namanya, puncak lesunya, terus juga menghiasnya, untuk telurnya mereka keren-keren. Oke, sambil kita lihat, sambil kita jelaskan ya. Nah, Ini pertama Bu Ale ini kelas 12 IPS 2. Kasih jempol. Iya, ini. kalau ini biasanya kita di bulan tersebut ini Puncak Rasul perempuan. perempuan. Iya, berarti karena bentuknya lempe begitu ya. Oke. Oh, iya, iya. Baik, selamat ya. Semoga menang ya. Nah, sekarang kita beralih ke kelas 10-3 ya. Ini wali kelasnya ini adalah Budian. Ternyata kembali ya cewek lagi nih ya. Bagaimana Ibu? Ya, ini Ibu Kepala Sekolah lakukan penilaian. Melakukan penilaian. Ini video Bu ya. Penilaian di kelas 10-3. Wali kelasnya Ibu Diana Rita ya. Oke. Baik, kita kembali lagi Bu Alia menyusuri ke 10-2. Wah, ini bertemakan apa nih Bu Alia? Ini sepertinya yang perempuan Pak. Perempuan juga. Hiasi ada dua topik. Iya. Ada lipstick gula merah sama serunding. Oke. Wali kelasnya siapa ya? Kenapa? Wali kelasnya ini Ibu Ilo. Oh, Ilo. Kemudian kita beralih lagi ke kelas 11. Iya. Oh, ini sudah disediakan dibuka nak, dibuka. Iya. Iya, Ibu kepala sekolah mau mencicipi. Iya.
Bisa dicicipin ya berarti. Bisa? Boleh. Silakan Ibu. Untuk klausul perempuan. Oh, semuanya perempuan ya. Semua perempuan. Ladies. Ya. Ini ada bubunya Pak, kalau serengge. Buka, coba kita buka. Iya. Oh. Iya. Oke. Simpen ini. Wali kelasnya siapa? Wali kelasnya Tete Sasa. Oh, Bu Eli. Tepuk tangan Bu Eli. Kembali lagi kita lihat. Iya. Keren banget ya apanya ya. Ini kelas 11 satu. Ya, sekarang melihat ya. Oke, wali kelasnya ini Bapak Randi Yusuf. Iya. Ini dia putih. Ini namanya gercep depan ya. Oke, kita lanjut lagi. Kelas 11 2. Dua ini Jumratul nih ya. Ini yang laki-laki. ini yang laki-laki. Untuk seperti ini laki-laki. Kalau dia laki nanti dia laki-laki. Kuning masukannya ya. Ada kain kuning yang merupakan ininya juga ya Pak. Kalau kita membuat puncak klausul biasanya tidak lepas dari kain kuningnya. Oh iya betul. Itu adalah ciri khasnya Abu dan Brown. Tapi kelihatannya Pak, yang menurut ini adalah kuning sambal hijau ya. Iya, bukan kuning gunung tabur. Nah kalau ini kuning gunung Tabur. ya berarti buat rangka masuk di situ ya. Paduan dua rangka. Itu cocok juga loh Pak, bajunya hitam-hitam, jilbabnya coklat ya. Oke, selamat ya nak. Selamat ya, semoga menang. Kelas 11 SPD. Saya baru tahu Pak, pohon pisang berbuah coklat. Nah ini yang mengalami kawin silang bu sama. يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام